A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Barakallah. Saya mau nanya tentang doa berbuka puasa. Mana yang harus kita pakai Pak Ustaz? Yang pertama Allahumma laka sumtu dan seterusnya. Dan yang kedua zahaba zoma'u dan seterusnya. Dari kedua di atas saya pernah membaca katanya yang sahih adalah doa yang nomor 2. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang satu lagi zahabal dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Kedua-duanya boleh dipakai. Yang ngomong bukan Ustadz Somad, tapi Syekh Ibnu Utsaimin, ulama Saudi Arabia. Syekh Ibnu Utsaimin pernah ditanya, Syekh, kalau mau puasa apa doanya? Pilihlah Allahumma lakas sumtu, bisa. Zahabal dhama'u, boleh. Tapi katanya status hadisnya, hadis ini dhaif, tetap boleh dipakai untuk fadail a'mal. Hadis dhaif tetap boleh dipakai untuk fadail a'mal kalau cukup 5 syarat. Pertama, bukan masalah akidah tauhid. Kedua, bukan masalah halal haram. Ketiga, tidak terkait dengan periwayat kazab pendusta. Keempat, tidak masih bernaung di bawah hadis sahih. Kelima, untuk fadail a'mal, motivasi beramal, maka silakanlah pakai. Ini tentang masalah Allahumma lakas sumtu. Sudah saya tulis di buku 37 masalah populer. Bagi yang sudah punya, fotokopi, bagi ke masjid banyak-banyak tentang Allahumma lakas sumtu, tempel di papan pengumuman supaya umat jangan ikhtilaf hanya karena Allahumma lakas sumtu. Wallahu a'lam. Pak Ustaz, buat ibu hamil dan menyusui, bagaimana ganti puasanya? Bayar fidyah atau qada fidyah? Bagaimana pendapat jumhur ulama? Kalau ada ustadz yang ngomong ceramah, ibu hamil dan ibu menyusui qada saja. Ibu hamil qada, ibu menyusui qada. Itu dia pakai mazhab Hambali. Rata-rata ulama yang dari Saudi Arabia begitu. Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Nasruddin Al-Albani, mereka ini umumnya ikut Hambali. Ibu hamil qada, ibu menyusui qada. Tapi kalau mazhab Syafi'i tidak begitu. Mazhab Syafi'i ingat baik-baik. Jika ibu tidak puasa karena dirinya, maka qada saja. Bu, jangan puasa ya, ibu ini orangnya lemas, maka dia qada saja. Tapi kalau dia tidak puasa karena ada unsur anaknya, ibu sehat, tapi anak ibu ini sakit-sakitan. Kalau ada unsur anaknya, maka dia kena 2, qada plus fidyah. Saya ulang lagi, mazhab Hambali qada saja. Mazhab Syafi'i jika tidak puasa karena dirinya, qada saja. Tapi kalau ada unsur anaknya, maka qada plus fidyah. Ustadz pilih yang mana? Saya untuk keluarga saya pilih mazhab Syafi'i. Istri saya tak puasa, saya tanya, karena dirimu atau anakmu? Ini kan anak kita juga. Iya ya. Karena anak kita, maka kamu kena 2, bayar qada dan bayar fidyah. Fidyahnya bisa kubantu, tapi qadanya kau sajalah. Nah, ini tentang masalah mengqada puasa bagi ibu mengandung dan menyusui. Dari ibu ada lagi? Bu, gak ada. Cukup. Dari jamaah yang di bawah ada Pak Ustaz. Ayo silakan maju Pak Ustaz. Sebelumnya satu ini. Waalaikumsalam. Maju aja pakai mic. Dapat dulu aja. Ya, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya baca di buku 37 masalah populer, tidak semua yang tidak dilakukan itu bid'ah. Lantas tokoh bid'ah berlaku yang sudah terjadi
zaman sekarang ini seperti apa? Jika tidak dilakukan Nabi bid'ah. Inilah yang banyak menyesat-nyesatkan orang Islam. Jika tidak dilakukan Nabi bid'ah. Pernah dilakukan Nabi? Pernah dilakukan Nabi? Pernah dilakukan Nabi? Maka saya ungkap di situ banyak sekali perbuatan yang tidak pernah dilakukan Nabi tapi dilakukan sahabat Nabi. Mana contohnya? Berzikir 1000 kali sebelum tidur malam. Siapa yang melakukannya? Abu Hurairah. Abu Hurairah sebelum tidur malam berzikir 1000 kali. Ngitungnya gimana? Alfu uqdah, disimpul tali 1000 simpul. Karena kalau pakai tangan cuma bisa 33. 33, 66, 99. Lebih daripada itu error. Maka pakai subhanallah, subhanallah, subhanallah 1000. Tunjukkan saya mana hadisnya. Apa pernah Nabi ngajarkan, hai orang beriman, sebelum tidur malam berzikirlah engkau 1000 kali. Kalau pakai kaidah tadi, kalau tidak dilakukan Nabi bid'ah, berarti Abu Hurairah masuk neraka. Karena dia berani buat zikir 1000 kali sebelum tidur malam. 2. Imam Ahmad bin Ambal salat malam 300 rakaat. Mana pernah dilakukan Nabi? Kalau itu dipakai kaedah, Imam Ahmad masuk neraka. 3. Imam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah selesai salat subuh menghadap ke langit membaca Al-Fatihah sampai terbit matahari sebelum salat sunat Isra. Mana pernah dilakukan Nabi? Hai orang beriman, selesai salat subuh menghadaplah ke langit, baca Al-Fatihah. Menghadap ke langit, di tempat saya nampak awan, di sini menghadap ke langit nampak ibu-ibu. Mana pernah? Oleh sebab itu tidak semua mesti disyaratkan dilakukan Nabi. Kalau ada dalilnya tidak bertentangan dengan sunnah, maka baik dilaksanakan. Muncul pertanyaan, kalau begitu yang bid'ah dhalalah itu mana? Maka baca pembahasan bid'ah ditulis oleh Syekh Abdul Ilah Husain Al-Arfaj. Saya kutip dari buku dia, itulah yang saya nukil ke dalam buku 37, kriteria bid'ah dhalalah. Ada 9. Kalau ada salah satunya, maka dia masuk kriteria bid'ah dhalalah. Melakukan amal tertentu pada hari tertentu dengan jumlah bilangan tertentu, mengharapkan dengan balasan tertentu, maka itu bid'ah dhalalah. Kalau engkau membaca subhanallah 1000 kali pada hari Jumat, maka akan turun 1000 malaikat didampingi 1000 bidadari. Itu tak ada. Tapi selama ini ulama-ulama mengajarkan, dia hanya mengajarkan latihan zikir tahlil 1000 kali. Silakan, ya Rahman ya Rahim sekian kali, silakan. Maka ini perbuatan baik, tidak disebut bid'ah. Yang dhalalah, mengambil turbah Karbala lalu diletakkan di tempat sujud. Ketika sujud ditempelkan kening, Allahu Akbar. Siapa yang tidak menempelkan ke situ maka tidak sah solatnya, batil, bid'ah dhalalah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Kata Imam Nawawi, maknanya kebanyakan bid'ah itu dhalalah, tapi tidak semua bid'ah itu dhalalah. Maka Imam Syafi'i membagi 2. Kalau dia bertentangan dengan Quran dan Sunnah, dhalalah. Tapi kalau dia masih sejalan dengan Quran dan Sunnah, maka dia sebut dengan bid'atun hasanah, atau bid'atu huda, atau bid'ah mahmudah. Tapi kalau dia bertentangan, bid'atu dhalal, atau disebut dengan bid'atun mazmumah, atau disebut dengan bid'atun mustaqbahah. Itu yang membagi itu siapa? Imam Syafi'i, yang hafalan hadisnya tak terhitung di kepala. Imam Syafi'i yang alim, bergelar Nasirus Sunnah. Imam Syafi'i yang kepalanya isinya hadis. Tiba-tiba ada ustadz yang mengatakan bid'ah tidak bisa dibagi, tapi dia ngajar tidak pernah berdasarkan kepala. Al ilmu fil laptop. Hilang laptop, hilang ilmu. Ustadz ikut yang mana? Ikut Imam Syafi'i atau ikut ilmu fil laptop? Saya ikut Imam Syafi'i. Bapak ibu mau ikut laptop, ya silakanlah. Wallahu a'lam bishawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya mengenai penentuan satu Ramadan, satu Syawal, satu Ramadan dan satu Syawal. Tapi kadang-kadang ya seperti saudara-saudara dari Muhammadiyah, Ramadan masih 20 sudah menentukan Ramadan jatuh pada tanggal sekian. Misalnya dalam Al-Quran itu berpuasa kamu kalau sudah berbulan dan juga berbuka kamu sudah berbulan. Ini bagaimana bisa? Ayat Qur'annya, "Faman syahida minkumus syahra." Siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan, falyasum, maka berpuasalah. Ayatnya. Hadisnya, sumu li ru'yatih, berpuasalah kamu ketika melihat bulan. Apakah Mesir, Maroko dan Saudi Arabia tidak memakai ilmu falak, ilmu hisab? Pakai. Hanya saja dikombinasikan antara ru'yah dengan hisab. Kalau ada orang ngaku ru'yah, ternyata hisabnya tidak terpenuhi, maka ru'yahnya batil, tak betul. Disepakati 6 negara, Malaysia, Indonesia, Brunei Darussalam, Singapura, Thailand Patani Selatan, dengan Moro Filipina Muslim. 6 negara ini sepakat bahwa 2 derajat di atas ufuk baru disebut anak bulan. Kalau kurang dari 2 derajat, maka dia bukan hilal. Kalau ada orang mengaku saya ngelihat hilal, setelah diukur menurut ilmu astronomi ternyata di bawah 2 derajat, maka dia bukan hilal. Kesepakatan 6 negara. Turki lebih tinggi lagi standarnya. Turki pasang 7 derajat, baru disebut hilal. Di bawah itu bukan hilal. Nah, saudara-saudara saya, kawan-kawan saya dari majelis tarjih punya ijtihad tersendiri bahwa di bawah 2 pun tetap hilal. Di situ letak persimpangannya. 0,5 pun kalau sudah terlihat maka dia sudah dianggap hilal. Disitulah letak persimpangan. Ketika kelompok ini mengatakan 2 derajat baru hilal, kalau tidak 2 derajat tidak hilal. Kata Muhammadiyah, 0,5 pun sudah dianggap sebagai hilal. Mau tak mau, suka tak suka, negara mengakomodir yang dua-dua ini. Makanya nanti Menteri Agama akan mengumumkan, saudara sekalian berdasarkan ru'yah maka besok kita puasa. Tapi bagi yang mau melaksanakan duluan silakan, dan kita saling menghormati. Tapi kalau di Mesir tidak begitu. Karena Mesir ada mufti namanya. Mufti adalah pemegang tampuk kekuasaan tertinggi dalam bidang agama. Mufti zaman saya dulu namanya Syekh Nasr Farid Wasil. Satu negara, satu mufti, dia yang mengumumkan. Yang melawan mufti melawan negara, tangkap. Maroko lebih tegas lagi. Maroko tak ada mufti, langsung raja. Namanya Raja Muhammad VI, anak Hasan II, anak Muhammad V, anak Hasan I. Muhammad VI pengumuman, berdasarkan penampakan anak bulan dibantu oleh hisab ilmu falak, maka besok puasa. Tertulis di konstitusi negara, la yuftin nas hatta yuftil malik. Tidak boleh orang berfatwa kalau raja belum berfatwa. Nah, jadi saya pernah hidup di negeri 2, satu republik Mesir, satu kerajaan yaitu Maroko. Dua-duanya tampuknya satu. Tempat kita Muhammadiyah dengan NU merasa lebih tua dari negara. Negara ini kan baru ada 1945 kata dia. Kami